surga, di bawah langit biru, kami mengagumi kasih-Mu Tuhan. Kami mengagumi kemurahan-Mu Allah, yang Engkau limpahkan tak habis-habisnya atas hidup kami, dan khususnya atas kedua anak-Mu yang berbahagia, Kevin dan Grace, dan kedua keluarga mereka. Hari ini kami mau bersaksi kepada alam semesta bahwa Engkau baik. Hari ini kami menaikkan hati dan doa kami kepada-Mu Tuhan, sumber segala berkat. Berkatilah mereka Bapa, supaya langkah perjalanan iman mereka ketika mereka ada di dalam sebuah rumah tangga akan semakin tumbuh, makin kuat, semakin terbukti bahwa kasih di dalam Tuhan tidak pernah gagal. Bapak, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang telah memulainya, Engkau juga yang akan terus berjalan bersama dengan mereka. Kami percaya bahwa malaikat Tuhan pun ada di tempat ini menyanyikan pujian dan sorak bagi Allah, karena Engkau yang telah menyatakan kehendak-Mu atas pernikahan kudus ini. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah yang hadir di tempat ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Merawat rumah, merawat mobil, merawat tubuh butuh alat-alat, butuh orang-orang. Tetapi merawat pernikahan butuh satu: kerendahan hati. Dan kita tidak bisa bergantung kepada orang lain. Ya, kadang-kadang dalam kesunyian, dalam kesendirian, problem-problem dalam rumah tangga. Tetapi kalau kita punya kerendahan hati, maka kita sedang merawat rumah tangga kita sendiri. Ingat itu ya. Kerendahan hati adalah faktor yang paling penting. Apa semua yang kamu punya, tetapi yang paling berharga adalah kerendahan hati. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1-11 adalah sebuah kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus pertama kali melakukan mujizat, yaitu di Kana. Dan saudara-saudara, mujizat di Kana bukanlah mujizat menyembuhkan orang sakit, bukanlah membangkitkan orang lumpuh untuk bisa jalan. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan adalah di sebuah pesta pernikahan. Ketika pesta pernikahan itu sedang hiruk pikuknya, orang semua bersuka cita. Dan di dalam budaya di sana ada dua pesta yang sama-sama besar. Dua pesta, yaitu pesta pernikahan dan perkabungan. Itu bukan pesta, tapi perkabungan. Perbedaannya adalah kalau pesta pernikahan selalu tersedia anggur, karena anggur memiliki makna sukacita. Tetapi kalau tidak ada anggur, itu berarti perkabungan. Karena tidak ada anggur, tidak ada sukacita. Jadi orang tahu ketika gelas-gelas kosong tidak ada anggur, maka orang akan siap-siap untuk meratap, siap-siap untuk menangis. Saudara bisa bayangkan ketika sedang berada dalam pesta itu, sementara mereka sedang bergembira, ternyata perhitungan daripada orang tua, perhitungan daripada keluarga salah. Yang datang lebih banyak daripada apa yang mereka persiapkan, sehingga anggurnya kehabisan. Sementara para penjaga, para asyar dari ujung sana gerbang, mereka sudah berkata, kami melihat masih banyak ada rombongan orang datang. Kemudian ada satu pesuruh yang lari ke dapur dan berkata, persiapkan untuk anggur-anggur disediakan. Tetapi orang di dapur mereka sudah kelabakan karena anggur tidak ada. Saudara-saudara yang kekasih, ketika dari dapur bilang anggur tidak ada, maka saudara-saudara, sesuatu sedang terjadi dalam menit-menit di mana orang-orang berdatangan. Ketika mereka mendengar bahwa tidak ada anggur, berarti pesta pernikahan akan berubah menjadi perkabungan. Ketika Tuhan berkata, cedoklah air tempayan yang ada di tempayan itu. Dan ketika pemimpin mencedok air, dia berteriak, anggur! Semua diam. Sekali lagi, air yang baru masuk. Air, mereka bilang air yang baru masuk. 10 orang bilang kami masukkan air. Yesus bilang cedok. Dan ketika mereka mencedok lagi, anggur! Langsung dapur itu penuh dengan sorak-sorai, suka
Sukacita dimulai dari dapur di tempat pesta itu. Mereka bilang, wah ada sukacita. Tadinya hampir ada perkabungan. Lalu nyanyian mulai dinyanyikan lagi. Dansa, mereka menari, mulai menari, dipenuhi dengan sukacita. Mujizat pertama adalah jawaban dari apa yang telah dilakukan oleh kegelapan. Ketika pertama Tuhan membentuk Adam, dan dia melihat Adam tidak mungkin bisa hidup sendiri. Lalu dia membentuk Hawa dari tulang rusuk Adam. Itulah pertama kali Allah memberkati pernikahan Adam dan Hawa. Tetapi iblis dengan caranya, karena dia tahu, ingat Kevin dengan Grace. Firman Allah di dalam Matius 18 ayat 19, di mana dua orang di dalam dunia ini sepakat minta sesuatu di dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Itu sudah ada janji Allah sejak dari Kejadian. Dua orang penting yang dibuat oleh tangan Tuhan akan mengubah dunia. Engkau akan berkuasa bagi dunia. Engkau akan membuat dunia ini dikuasai oleh orang-orang hebat. Iblis coba hancurkan. Dan perjalanan ribuan tahun telah membuktikan betapa banyak rumah tangga hancur. Sehingga kehilangan kekuatan kuasa Allah untuk melahirkan generasi-generasi hebat. Dan hari itu di Kana, Allah meneguhkan kembali. Dua orang hadir sepakat, minta sesuatu, aku akan kasih. Ingat ini, tidak ada yang mustahil bagimu Kevin dan Grace. Janji saya, perjalanan hidupmu tidak semakin hebat, tidak semakin mudah. Janji saya, perjalanan hidupmu akan semakin berat. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, Yesus tidak pernah tinggalkan kalian berdua. Ketika gelap dan tidak jalan keluar, dia tetap ada di dalam gelap itu. Ketika turun dalam lembah yang paling mengerikan, Yesus juga turun di situ. Hanya engkau berkata begini, Kevin dan Grace, Tuhan, di dapur rumah tangga kami, kalau engkau tidak hadir, sukacita ini akan berubah menjadi perkabungan. Tolonglah, tolonglah Tuhan. Dan Tuhan bisa menciptakan segala sesuatu, mengubahnya menjadi kemenangan, kekuatan, ketangguhan. Karena setiap masalah diizinkan oleh Allah ada untuk membuat hati kita semakin kuat. Cari kehidupan dengan segala macam cara, jangan cari kehidupan, semua hidup sukacitamu, kekuatanmu, imanmu, hubunganmu hidup. Berkat apa yang kau usahakan dengan tanganmu akan hidup. Dari mana? Jaga hati. Tidak jaga hati, di dalam hati kita semua fondasi, semua perbuatan, semua hidup kita, fondasinya hanya kasih. Perbuatan baik tanpa kasih itu bukan perbuatan baik. Motivasi di belakangnya adalah ego. Jadi semua perbuatan yang didasari kasih, di situ Allah ada. Jaga hatimu Kevin dengan Grace, supaya kasih Allah ada di situ. Karena kalau tidak ada di situ, kalau kau tidak bisa jaga hati, tidak ada kasih, maka tidak ada Allah. Allah adalah kasih. Ada Allah, ada kasih. Tidak ada kasih, berarti tidak ada Allah. Tahu kekuatan itu ya? Menjaga cintamu, menjaga imanmu, jaga hatimu, jagalah untuk tetap di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Adalah bahwa mulai hari ini mereka akan saling memiliki satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang dapat memisahkan mereka, dan tidak ada yang lainnya, hanya mereka berdua. Rasa memiliki didasari oleh kasih dalam Tuhan, sehingga wujud dari kasih yang saling memiliki adalah penghormatan, kesetiaan, dan saling melayani. Pengantin pria Kevin dipersilakan membuka kerudung dan mencium pengantin wanita. Dialah istrimu yang kini menjadi milikmu, yang telah dipersatukan Tuhan dalam kasih seumur hidupmu dan terbuka dalam segala hal.
Baik, sekarang pasangan suami istri yang berbahagia yang telah dipersatukan Tuhan dan telah menerima berkat Tuhan dalam pernikahan,